Halo semuanya, halo Sir Cepi. Perkenalkan, kami dari kelompok Hydrace ingin mempresentasikan air mineral kami, yaitu Hydrace. Jadi, tujuan kami membuat presentasi ini untuk memenuhi syarat dari ujian akhir mata kuliah Principles of Marketing Komunikasi. Next, sebelum itu, perkenalkan dulu yuk, isinya kelompok kami siapa aja? Oke, perkenalkan, saya Angelina Gustiari Nili. Saya Reni Kyung. Saya Chelsea Gabriel Salisa. Saya Nela Ilani. Saya Intan Nuraini. Baik, sebelum itu pertama-tama kami akan membahas dari strategi promosi. Untuk pemasaran langsung atau direct marketing, kami, Hydrice, berfokus membangun hubungan langsung dengan konsumen melalui pengumpulan data saat event kampus, booth interaktif, maupun kampanye digital. Data yang dikumpulkan seperti nama, usia, dan preferensi akan digunakan untuk membuat promosi yang lebih personal dan tepat sasaran, terutama untuk anak muda dengan usia 18 tahun sampai 35 tahun yang punya gaya hidup yang aktif dan peduli akan tampilan estetik. Media yang dipakai dalam direct marketing ini adalah email marketing dan media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Email yang digunakan untuk mengirim promosi atau informasi event langsung ke konsumen yang sudah pernah berinteraksi. Sementara itu, media sosial dipilih karena lebih interaktif, bisa mendorong konsumen ikut campaign seperti hashtag #HydriceLife atau 3 liter challenge, serta juga biayanya lebih relatif terjangkau. Dengan strategi ini, Hydrice bisa membangun loyalitas pelanggan, memahami kebiasaan konsumen, dan mendorong pembelian secara berulang dengan efisien. Next. Sedangkan untuk strategi penjualan personal atau personal selling, Hydrice akan mengutamakan pendekatan langsung di lapangan, seperti saat ikut event kampus, festival olahraga, atau bazar komunitas. Di sana, kami, tim Hydrice, akan membuka booth, memberikan sampel gratis, dan menjelaskan langsung keunggulan produk kepada pengunjung. Strategi ini sangat efektif karena konsumen bisa mencoba secara langsung produknya dan bisa merasakan kualitasnya. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan need satisfaction. Artinya, kami mendengarkan kebutuhan konsumen, lalu menyesuaikannya dengan kelebihan Hydrice, seperti desain botolnya yang unik dan kandungan mineral yang sehat. Setelah acara, kami akan follow up dengan melalui media sosial atau email untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Jadi, personal selling tidak hanya berfokus pada penjualan, namun juga membangun pengalaman yang lebih personal dan dekat antara konsumen dengan brand Hydrice. Ya, selanjutnya itu strategi promosi itu ada dari hubungan masyarakat ataupun PR. Yang pertama itu ada stakeholder. Stakeholder ini tuh tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal. Stakeholder secara internal itu ada karyawan, terus juga ada investor, terus juga ada manajemen. Kemudian stakeholder dari eksternal itu ada konsumen, supplier, financial community, terus pemerintah, pesaing, media massa, kemudian juga ada lokal community dan juga tentunya ada publik secara umum. Next. Oke, sebelum menentukan tujuan PR, kita perlu melakukan analisis yang gunanya untuk membantu kita memahami maupun mengidentifikasi tantangan ataupun peluang dari produk air mineral yaitu Hydres. Yang pertama itu ada produksi. Kami akan memproduksi air mineral Hydres yang menawarkan kualitas air mineral dan memberikan kesegaran. Selain itu, air mineral Hydres juga mengandung mineral penting seperti kalsium maupun magnesium yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Kemudian, ada kategori produk, jadi kemasan Hydres yang dibuat dengan bentuk poligonal dapat memberikan kesan yang unik, menarik, serta menjadi ciri khas tersendiri bagi brand Hydres. Sehingga brand Hydres bisa dapat lebih mudah dikenali maupun diingat baik oleh para kompetitor maupun para pelanggan. Selanjutnya ada target yang dimana Hydres menargetkan anak-anak, remaja, hingga dewasa yang mencari produk air mineral dengan
kualitas yang premium dan tentunya menyegarkan. Tidak hanya itu saja, brand Hydres juga menargetkan jangkauan pasar yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu juga, brand Hydres ini ataupun air mineral Hydres ini dapat dibeli di beberapa minimarket maupun supermarket. Tidak hanya itu saja, brand Hydres juga menargetkan para konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, modern, dan tentunya memiliki kepedulian terhadap kesehatan. Next. Selanjutnya, kita perlu melakukan analisis terhadap tantangan. Jadi, pada saat ini tuh banyak sekali merek-merek yang sudah terkenal maupun terpercaya, contoh itu seperti Le Mineral, Aqua, dan juga Aqua Viva, dan juga David. Jadi, hal tersebut tuh membuat para konsumen cenderung lebih memilih brand-brand yang sudah terkenal itu dibandingkan dengan brand-brand yang baru. Dan brand Hydres ini tuh brand yang baru ada di pasaran. Jadi, pihak Hydres ini kita harus melakukan edukasi kepada pelanggan terkait kandungan yang ada di produk Hydres, seperti mineralnya, pH-nya, dan juga kami harus melakukan promosi di media sosial secara berkelanjutan terkait kemasan yang kami gunakan maupun isi komposisi yang ada di minuman Hydres ini. Selanjutnya itu ada peluang. Jadi dengan adanya tren kesehatan pada masa saat ini dan juga gaya hidup yang sehat yang pada saat ini bertebaran di media sosial, air mineral Hydres ini tuh jadi dapat lebih mudah menjangkau target audiens dan juga kami akan menampilkan konten-konten yang menarik maupun autentik. Hal ini membuat peluang bagi mitra-mitra seperti gym, studio yoga, komunitas lari, ataupun acara kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak Hydres. Next. Selanjutnya ada tujuan kami dari hubungan masyarakat ini. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Kalau yang kedua itu adalah membangun citra merek yang positif dan terpercaya. Kemudian yang ketiga itu mendorong prevensi dan percobaan produk. Keempat itu membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Dan lalu yang terakhir itu adalah menanggapi krisis dan mengelola reputasi secara jangka panjang. Next. Adapun metode maupun teknik yang kami gunakan dalam hubungan masyarakat ini, yaitu yang pertama itu adalah media relation. Kenapa perusahaan Hydres ini memilih media relation? Karena pada masa ini pasar air mineral yang kompetitif, kemudian juga adanya liputan media yang kredibel dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran merek serta membangun kepercayaan para konsumen. Hal ini membuat Hydres memposisikan sebagai air mineral pilihan yang unggulan dibandingkan kompetitor lainnya. Kemudian dengan adanya artikel, berita, ataupun segmen televisi dari sumber-sumber terpercaya, seringkali lebih dipercaya oleh para konsumen dibandingkan iklan berbayar yang seperti itu. Iklan berbayar tuh seperti kita menjalin hubungan dengan influencer. Kemudian kami menggunakan periklanan korporatif yang dimana industri air mineral, kepercayaan terhadap perusahaan di balik produk sangatlah penting sehingga periklanan korporatif ini dapat membantu perusahaan Hydres untuk mengkomunikasikan nilai-nilai inti, komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, ataupun tanggung jawab sosial yang nanti akan memperkuat daya tarik dari produk Hydres. Next. PR yang kami gunakan untuk mempertahankan reputasi merek Hydres itu yang pertama itu adalah komunikasi transparan dan konsisten, di mana kami akan mengkomunikasikan secara terbuka terkait komposisi air mineral Hydres tentunya, kemudian juga menyoroti penggunaan bahan PET yang dapat didaur ulang dan program
CCR, yaitu satu botol satu aksi yang mendukung program lingkungan seperti penanaman pohon ataupun kegiatan edukatif. Kemudian, yang kedua itu adalah keterlibatan komunitas dan pembangunan hubungan. Jadi kami akan melanjutkan kolaborasi dengan atlet ternama, terkenal, dan juga artis muda ataupun influencer yang identitasnya gaya hidup sehat maupun peduli lingkungan untuk memperluas jangkauan pasaran dan juga memperkuat brand awareness. Selanjutnya juga kami akan melanjutkan program loyalty maupun ada booth interaktif di acara-acara tertentu. Nah, yang ketiga itu ada manajemen krisis yang efektif. Jadi di manajemen krisis ini efektif ini tentunya kami akan menyusun protokol yang jelas untuk menanggapi keluhan, ulasan negatif, ataupun insiden yang berpotensi merusak reputasi. Dan juga jika terdapat masalah, perusahaan Hydres akan lebih cepat untuk menanganinya secara jujur, transparan, serta juga akan memberikan solusi yang memuaskan. Next. Oke. Selanjutnya itu bagaimana sih cara kita memantau reputasi dari perusahaan Hydres ini? Oke, yang pertama itu kami akan melakukan pemantauan media sosial dengan memantau UGC atau mention atau tag dari pelanggan yang memposting foto dengan produk Hydres. Hal ini tuh dilakukan untuk mengukur keterlibatan dan ekspresi positif. Tidak hanya itu juga, kami juga akan memantau melalui hashtag terkait produk Hydres itu dengan hashtag Hydres Live. Kemudian itu kami akan melakukan survei ataupun umpan balik ke konsumen. Dan hal ini dilakukan untuk mengukur ataupun melihat seberapa puas pelanggan ataupun persepsi merek dan area yang perlu ditingkatkan. Tidak hanya itu saja, kami akan menyediakan saluran bagi konsumen untuk memberikan feedback secara langsung melalui media sosial. Lalu yang ketiga itu adalah pemantauan media berita dan industri. Jadi kami akan mengatur pemberitaan secara otomatis untuk berita ataupun artikel yang ada di Google ataupun di majalah lainnya dengan sebutan Hydres ataupun kata kunci terkait air mineral, kesehatan, ataupun gaya hidup. Nanti tuh jadinya produk Hydres tuh menjadi yang paling atas gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis penjualan dan pesaing pasar. Jadi ini tuh gunanya untuk memantau peningkatan penjumlah eh, berapa banyak sih yang ngebeli gitu. Terus juga ini menganalisis perubahan pasar yang ada pada saat ini gitu. Next. Oke. Selanjutnya adalah sponsor. Ini adalah strategi promosi yang terakhir, yaitu adalah sponsor. Jadi, dimensi sponsor yang kami pilih itu adalah dimensi yang bernama function based similarity. Ini adalah, jadi Hydres ini tuh diposisikan untuk gaya hidup aktif, kemudian juga yang ada di media sosial, terus event olahraga ataupun influencer kebugaran akan menyalurkan secara efektif terkait produk Hydres ini. Selain itu juga adanya perbedaan maupun kualitas yang terjamin terkait produk Hydres. Jadi produk Hydres jauh lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya. Next. Oke, kemudian ada sponsor type. Jadi tipe jenis sponsor yang kami pilih itu ada 3. Yang pertama itu adalah sponsor olahraga. Jadi alasan kami memilih itu karena kita kan jualnya air mineral ya. Jadi pastinya banyak orang yang setelah olahraga ataupun setelah melakukan event-event olahraga itu merasa capek dan dia butuh air yang menyegarkan tenggorokannya. Jadi produk Hydres ini adalah pilihan utamanya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada community
eh, atau community atau lifestyle event sponsor atau kayak festival atau konser atau pameran kesehatan. Jadi alasan kami memilih ini tuh karena untuk membangun koneksi tentunya dan juga kita butuh verifikasi audiens dan membangun interaksi secara langsung. Selain itu juga jenis sponsor ini tuh dapat menjangkau audiens yang lebih luas dari sekedar pecinta olahraga, termasuk keluarga ataupun individu yang tertarik pada kehidupan yang seimbang. Kemudian jenis sponsor ini seringkali berada di acara yang menyenangkan maupun positif yang akan menciptakan emosional yang baik untuk produk Headrest. Serta jenis sponsor yang kami pilih ini tentunya akan memberikan kesempatan untuk sampling produk, demo, ataupun interaksi secara langsung dengan para konsumen. Lalu yang terakhir itu jenis sponsor yang kami pilih untuk mempromosikan produk Hydras itu ada sponsor lingkungan jadi itu program konversi atau pembersihan lingkungan. Alasan kami memilih ini tuh untuk menunjukkan komitmen produk Hydras terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dapat menarik konsumen yang peduli lingkungan. Kemudian memberikan perbedaan antara brand Hydras dengan brand-brand air mineral lainnya yang mungkin belum tentu fokus pada aspek keberlanjutan, serta juga ini akan membuka peluang bagi kami untuk membangun citra yang positif di media sosial dan juga meningkatkan reputasi brand Hydres sekaligus untuk menginspirasi maupun membangun loyalitas bagi konsumen yang nilai-nilainya selaras dengan brand Hydres sehingga para pelanggan yang memang belum tahu produk Hydres ini dapat membeli produk air mineral Hydres. Gitu. Oke, selanjutnya kami di sini juga telah menentukan tabel klasifikasi media dengan berdasarkan pada bentuk dan sumbernya. Nah, yang pertama di sini ada bentuk media berupa media cetak dengan sumber medianya yaitu majalah dan koran. Nah, untuk strategi penerapan brand Headrest dari bentuk media ini yaitu akan digunakan untuk menampilkan iklan di majalah-majalah yang membahas terkait kesehatan dan gaya hidup, serta memberikan brosur di toko-toko retail. Kemudian bentuk media yang kedua ada media siaran dengan sumber medianya berupa radio dan televisi. Dalam strategi penerapannya, media ini akan digunakan untuk memanfaatkan stasiun radio generasi muda seperti untuk mengiklankan produk, dan selain itu juga dapat memanfaatkan televisi untuk menayangkan iklan singkat terkait produk Hydres. Nah, kemudian bentuk media yang ketiga ada media luar ruang atau bisa disebut juga sebagai out of home atau disingkat menjadi OOH. Untuk sumber medianya yaitu seperti billboard dan poster, dan strategi penerapannya dalam brand Hydres ini yaitu dengan menampilkan iklan terkait produk Hydres di area-area yang banyak dilewati oleh orang, seperti di wilayah kampus, tempat gym, ataupun bisa juga di kafe-kafe. Nah, iklan ini dapat ditampilkan dalam bentuk poster ataupun dengan menggunakan billboard. Dan yang terakhir ada media cetak dengan sumber medianya yaitu website dan sosial media. Penerapannya yaitu dengan memanfaatkan website dan media sosial yang populer di kalangan masyarakat seperti Instagram dan TikTok untuk melakukan kegiatan promosi dan pemasaran. Nah, dengan berdasarkan dari tabel-tabel yang ada, bisa kita analisis lebih dalam bahwa bentuk media seperti media cetak ini dapat menjadi strategi penerapan karena menjadi media yang cukup efektif dan bisa menjangkau segmen yang lebih dewasa dan menghargai sebuah kredibilitas. Nah, dengan adanya bentuk media ini, maka Hydres dapat memanfaatkan media berupa brosur untuk menyampaikan informasi yang lengkap mengenai produk yang ditawarkan dan juga diletakkan di toko-toko retail. Kemudian dari media siaran, bentuk media ini tuh mampu menawarkan jangkauan produk ke jangkauan yang lebih luas. Dengan adanya iklan produk yang menarik dan ditampilkan secara singkat baik di radio maupun televisi, serta memiliki gaya pengiklanan yang relevan dengan target pasar, maka akan menjadi pilihan yang cukup efektif. Kemudian untuk bentuk media yang ketiga ada media luar ruang.
Nah, pemilihan media iklan yang ditampilkan dalam bentuk poster ataupun dengan menggunakan billboard ini menjadi media atau sarana penyampaian pesan visual yang cukup sederhana dan akan mudah untuk diingat oleh banyak orang. Sehingga media ini sangat bisa membantu untuk menarik perhatian banyak orang, termasuk target konsumen dari Hydras itu sendiri, di tengah kesibukan aktivitas mereka. Selain itu, dengan menggunakan media ini juga telah menjadi salah satu strategi yang cukup efektif untuk menjangkau audiens secara langsung di lingkungan mereka sehari-hari. Tapi, adapun kekurangan dari media ini yaitu adanya keterbatasan dalam penggunaan media ini dan juga diperlukan biaya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada bentuk media digital. Di era yang sekarang ini, semua kegiatan serba digital, termasuk kegiatan promosi dan pemasaran. Nah, makanya kenapa bentuk media ini menjadi solusi yang paling bermanfaat bagi suatu usaha, termasuk usaha dari brand Hydras ini sendiri. Hal ini juga dikarenakan pemasaran dengan menggunakan media digital memiliki sifat yang lebih terstruktur, interaktif, dan juga mampu menjangkau target pasar yang lebih luas namun tetap spesifik. Nah, dengan menggunakan media digital ini, maka brand kami yaitu Hydras memiliki kemampuan untuk bisa mengukur efektivitas kegiatan, termasuk kegiatan pemasaran secara langsung. Maaf Luna untuk open mic terlebih dahulu. Oh, maaf, maaf. Oke, selanjutnya ada media digital apa saja yang paling bermanfaat untuk promosi brand kami. Yang pertama itu ada TikTok dan Instagram. TikTok sebagai platform pendorong viralitas dan juga Instagram memberikan ruang yang ideal untuk membangun identitas produk produk yang estetik dan konsisten. Karena kemasan Hydras didesain dengan bentuk poligonal dan juga unik dan modern. Platform ini sangat efektif untuk menampilkan keunggulan visual tersebut dalam bentuk feeds Instagram maupun story. Instagram juga menyediakan fitur Q&A serta story sharing yang sangat cocok untuk membangun komunitas serta loyalitas merek. Selain itu, Instagram ini juga sering dipakai kalangan Gen Z dan milenial yang juga merupakan target segmen utama dari brand Hydras. Selanjutnya kita ada TikTok. TikTok sebagai pendukung yang sangat berperan dalam menciptakan viralitas dan menjangkau audiens. Kami juga menggunakan platform TikTok untuk membuat challenge seperti 3 liter challenge atau konten gaya hidup yang sehat dan fun dan juga relatable. Dengan ini kekuatan algoritma dari konten TikTok dapat menyebar luas meskipun akun masih baru. Hal ini membuka peluang besar bagi Hydras untuk menciptakan tren bagi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merek dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kombinasi antara Instagram dan TikTok ini sangat membangun citra dan kedekatan merek. Next. Baik, selanjutnya untuk tema kampanye kami pada bulan Agustus tahun 2025 yang digunakan adalah dengan tagline Hydras Life, Hydras Right, yang mengajak audiens untuk menjadikan hidrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi juga gaya hidup yang aktif dan modern. Silakan next. Untuk mendukung tema ini, Hydras telah menyiapkan akun Instagram dengan nama hydras.id dan akun TikTok dengan nama hydras.official yang sebagai pusat aktivitas digitalnya. Baik. Untuk strategi pemasaran digital untuk Hydras pada bulan Agustus tahun 2025 difokuskan melalui 2 platform, yaitu Instagram dan TikTok, karena keduanya sangat relevan dengan karakteristik target pasar utama Hydras, yaitu Gen Z dan milenial yang berusia 18-35 tahun. Perencanaan kontennya dibagi menjadi beberapa format. Untuk Instagram Feeds, konten yang diunggah 3 kali seminggu, seperti Hydras Facts, yang mengedukasi tentang kandungan mineral, packaging aesthetics yang menampilkan desain botol estetik, dan Hydras on the Move
yang memperlihatkan penggunaan produk dalam aktivitas harian. Next. Untuk Instagram Reels, dibuat 2 kali seminggu, yang menampilkan konten seperti mini vlog challenge dan momen before and after yang menarik, lucu, dan mudah diikuti oleh audiens. Next. Sementara untuk Instagram Stories, kontennya dipublikasi setiap hari, mulai dari polling harian, behind the scene, repost user-generated content, hingga info promo dan countdown event dengan total sekitar 25-31 stories dalam sebulan. Next. Lalu untuk TikTok, strategi kontennya dibuat 3 kali seminggu dengan gaya storytelling dan challenge yang interaktif. Kontennya antara lain seperti #HydriceLife, Storytime, challenge minum 3 liter air sehari, hingga video lifestyle sehat dengan botol Hydrice sebagai bagian dari rutinitas. Semua konten ini tentunya dibuat ringan, kreatif, dan mudah diterima oleh audiens digital. Strategi ini sangat efektif karena tidak hanya membangun awareness dan engagement, tetapi juga membentuk komunitas secara mendorong konvensi penjualan melalui interaksi langsung dan ajakan partisipatif seperti tag, repost, dan challenge. Dengan pendekatan ini, tentunya kami, Hydrice, bisa memperkuat identitas brand dan sebagai air mineral yang modern, sehat, dan relevan dengan gaya hidup anak muda masa kini. Dan berikut ini adalah contoh konten dari brand Hydrice kami sebagai bentuk promosi. Capek banget deh setelah seharian beraktivitas dan olahraga. Butuh sesuatu yang bisa bantu nyegerin aku nih. Minuman apa itu? Hydrice, coba aja deh. Wow, minuman ini bikin seger banget. Rasanya badan aku kembali fresh. Hidrasi yang tepat, kesegaran yang sempurna. Hydrice bikin kamu lebih fresh. Oke, selanjutnya kita ada strategi WOM atau word of mouth. Yang pertama itu adalah strategi untuk mengenalkan produk ini ke media sosial. Hydrice akan membuat kampanye yaitu 3 liter challenge, di mana peserta diajak meminum 3 liter air selama 7 hari dan dengan mempostingnya di Instagram dan juga TikTok dengan hashtag HydriceLife dan mention akun resmi Hydrice. Hal ini tentu saja memberikan strategi untuk mendorong konsumen membuat konten secara sukarela tapi juga diarahkan atau menciptakan konten UGC atau User Generated Content yang bisa memicu pembicaraan di komunitas digital. Yang kedua, kita ada kolaborasi dengan micro-influencer atau komunitas sehat. Hydra sendiri akan bekerja sama dengan micro-influencer yang mempunyai pengaruh kuat di komunitas niche seperti olahraga, yoga, atau hidup sehat lainnya. Dikarenakan tingkat kepercayaan pengikutnya yang tinggi, rekomendasi mereka akan terasa lebih otentik. Kemudian, mereka juga akan diminta untuk membagikan pengalaman pribadi mereka selama memproduksi produk Hydrice ini. Yang ketiga itu kita ada loyalty program 1 botol 1 aksi. Nah, Hydrice sendiri mengembangkan produk loyalitas CSR, di mana setiap pembelian produk dapat dikonversikan menjadi aksi nyata seperti penanaman pohon. Konsumen akan berpartisipasi untuk memamerkan ini ke media sosialnya.
Hal ini mendorong advokasi dan membuat pelanggan secara sukarelawan menyebarkan nilai positif bagi merek ini. Next. Nah, selanjutnya kita ada komunitas Hydras Ambassador. Nah, membentuk komunitas ini dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan konten kreator. Mereka akan diberi akses eksklusif ke produk baru kami, serta info event dan juga pelatihan tentang branding dan komunitas dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan menjadi ujung tombak penyebaran pesan secara natural di lingkup sosial mereka sendiri. Yang terakhir kita ada strategi testimoni visual di booth dan event. Nah, setiap booth Hydras ini sendiri kita akan diadakan di kampus olahraga atau bazar yang menyediakan spot foto dengan desain yang estetik. Hal ini tentu saja menjunjung pelanggan untuk berfoto setelah mencoba produk Hydras sendiri dan juga mengunggahnya ke sosial media. Dengan testimoni yang singkat dan memberi mereka insentif untuk menyebarkan pengalaman mereka dan juga real time di lingkup mereka sendiri. Nah, strategi ini yang dikelola Hydras akan bersifat interaktif dan juga otentik. Tentu saja, ini bertujuan untuk tidak hanya membangun reputasi mereka, tapi juga menciptakan emotional engagement melalui cerita, pengalaman, dan nilai sosial dengan produk kami. Next. Oke, selanjutnya ada type of word of mouth marketing that Hydras will use. Yang pertama itu terdapat organic word of mouth. Ini terjadi secara alami tanpa dorongan dari brand. Misal, peserta 3 liter challenge merasa tubuhnya jauh lebih segar setelah minum Hydras tersebut, lalu mereka sukarela membagikan pengalaman minum Hydras tersebut lewat TikTok maupun Instagram. Yang kedua ada amplified word of mouth sudah dirancang oleh brand. Misalnya program 1 botol 1 aksi yang mendorong konsumen unggah ke e-budget sebagai bukti partisipasi. Yang ketiga terdapat influencer word of mouth. Hydras menggandeng influencer dari komunitas gym, yoga, dan ataupun gaya hidup sehat, ataupun yang memiliki gaya hidup sehat, mereka membagikan cerita tentang minum Hydras setelah olahraga atau saat aktivitas harian yang terasa lebih relevan dan terpercaya. Next. Oke, selanjutnya ada evangelist word of mouth. Ini adalah konsumen loyal yang sukarela merekomendasikan produk tersebut tanpa bayaran. Contoh program atau brand ambassador Hydras yang melibatkan konten kreator muda yang mempromosikan produk itu kepada teman-temannya dengan penuh antusias. Yang terakhir terdapat visual atau experiential word of mouth. Hydras membuat booth interaktif dengan spot menarik. Setelah mencoba produk, pengunjung diajak berfoto dan kemudian testimoni. Next. Selanjutnya terdapat integrate problem communication. Yang pertama ada analisis situasi dan sasaran, melakukan riset pasar, analisis SWOT, dan menyusun profil pelanggan ideal. Tujuannya agar strategi lebih tepat sasaran dan terukur. Selanjutnya terdapat strategi pemasaran dan pesan, menentukan positioning mereka yang unik, merumuskan value proposition yang kuat, serta membuat pesan yang konsisten dan sesuai dengan karakter audiens. Next. Selanjutnya ada pemilihan saluran komunikasi, menggabungkan media digital dan tradisional agar pesan menjangkau audiens secara maksimal dan saling mendukung antar saluran.
Yang keempat, terdapat implementasi dan pengukuran, menyusun rencana aksi lengkap dengan timeline dan anggaran. Kinerja kampanye dipantau menggunakan metrik yang sesuai agar bisa cepat disesuaikan bila perlu. Yang terakhir, terdapat faktor eksternal, memperhatikan perubahan ekonomi, regulasi, dan tren sosial agar strategi tetap adaptif dan relevan. Oke, selanjutnya ini adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari kelompok Hydres, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada Sir Cepi. Dan jangan lupa, don't forget to buy Hydres. Dadah semuanya!